bahkan sampai binatang yang di bawah tanah sudah digusur, buaya, rusa itu tidak ada lagi. Jadi kamu jadi apa? Anggap saja kamu sudah mau mati. Masyarakat adat Papua menentang kelanjutan proyek strategis nasional food estate atau lumbung pangan seluas 2 juta hektar di Merauke oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Kita lawan sampai titik darah penghabisan. Berarti mereka maling gitu kan. Kalimantan kan paru-parunya dunia. Kalau Maratus ini rusak, selesai juga kalsi gitu kan. Bahwa Maratus ini jangan ditambang untuk kehidupan kita bersama. Kami di sini sebagai kesatuan dari Dayak ya, bahwa jangan sampai orang luar itu masuk untuk merusak alam. Di sini kan ada seperti tambang batu bara, emas, beserta baja kalau nggak salah ya. Otomatis kan kayak tanah, pohon-pohonan itu kan ditebang, digali. Nah, nanti takutnya imbasnya di sana penahan air itu nggak ada. Jadi semuanya bisa longsor, bisa banjir. Itu yang kami khawatirkan kalau misalkan ada salah satu pertambangan itu masuk ke sini. Ya ada putus-putusnya kayak berjuang supaya hutan kami itu jangan rusak. Berusaha sekuat tenaga sewilayah Dayak Pitap untuk mempertahankan. Hidup adalah perjalanan. Dan setiap langkahnya adalah proses pembelajaran bagi kita yang merenunginya. Bukan tanggung jawab saya, pemerintah ada di daerah, bukan saya. Saya akan maju di depan, menantang mereka. Kalau kita tinggal diam berarti kita menerima nasib. Ya, mereka menganggap kita itu bodoh. Jadi untuk itu kita harus bisa mempertahankan ruang hidup kita. Kami masyarakat Dayak menolak dengan tegas kehadiran PT TBS. Menghilangkan semua hambatan yang selama ini dianggap mengganggu bagi kelancaran proses investasi. Itu kan sejalan dengan statement pemerintah dan aparatur birokrasinya kan. Ambisi korporasi ini ketika dia mendapatkan bahwa di situ ada emas, maka mereka akan menggerenjami. Yang salah ketika kami mau menyatakan hak dan pendapat pilihan masyarakat Sangihe untuk tidak mau hancur. Jumlahnya kemudian bertambah menjadi 270 rumah dalam surat peringatan kedua. Namun dalam surat ketiga kemarin hanya 17 rumah yang akan dikosongkan. Warga menolak penggusuran karena menganggap tanah yang ditempatinya sejak 50 tahun lalu ini tak bertuan.
warga telah meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional untuk menjelaskan status tanah yang menjadi sengketa antara Kodim Jaya dengan warga. Ini sesuai dengan arahan dari BPN, ini tanah tidak bertuan dan kita bisa mendaftarkan. Saat ini sampai turunnya SP3, kita masih menanti jawaban dari BPN untuk penetapan hak tanah ini. Jadi tanah ini bukan milik TNI, bukan milik Kodam atau Kodim. Ini bisa kita miliki karena kita yang menggarap selama lebih hampir 50 tahun. TAP akan melanjutkan penggusuran agar proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport dapat berjalan sesuai batas waktu yang direncanakan. Salahku apa? Salahku apa? Coba jawabannya. Jawaban ibu-ibu kabeh ya. Salahku apa kok dikepung polisi ini? Salahku apa? Hah? Aku kok ora nunggoni lemahku kae. Ndak dirusak tandurane. Kata kupung polisi. Lihat ya. Di akhirat nanti kalau ada apa-apa enggak tahu loh ya. Saya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah mereka ini kalau membangun. Hanya doa yang bisa dipanjatkan Yugiono, pemilik rumah di Jalan Ngagel, Surabaya yang berlokasi tepat bersebelahan dengan proyek pembangunan Jembatan Ratna. Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD. Surat itu merupakan surat persetujuan yang diajukan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Di sisi lain, masyarakat adat di Pulau Rempang meyakini tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Dedi Arman, sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang yakni orang darat dan orang laut. Orang darat mendiami daerah Kampung Sadap di Rempang Kate. Sementara orang laut mendiami daerah pesisir Rempang Galang dan pulau sekitarnya. Atas dasar inilah warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Hanya memindahkan ibu kota istilahnya ke Kalimantan tidak mau ganti rugi. Konflik agraria dalam pembangunan IKN terus bergulir, mulai dari masyarakat yang digusur rumahnya secara paksa maupun juga perebutan lahan dari masyarakat adat. Nah, 18 Maret 2024 kemarin 5 kelurahan, yaitu Riko, Maridan, Jenebora, Gersik, dan Pantai Langgo. Masyarakat tersebut diminta untuk tidak melakukan apapun di lahan nenek moyang mereka sendiri.
Mereka juga mengaku bahwa tidak ada dialog kepada masyarakat, apalagi perkataan terkait dengan ganti rugi. Apakah benar pemerintah merampas lahan mereka tanpa menjanjikan ganti rugi apapun? Tanah yang di pinggir jalan ini akan dipakai oleh pemerintah EKN tadi dan istilahnya bank tanah. Kami ini mau ditempatkan, mau dipindahkan ke tanahnya orang lain lagi di sana. Saya bilang dua kepala saya tidak mau saya dipindah.